Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita qasidah At-Ta'iyah karya Abu Ishaq Al-Ilbiri rahimahullahu ta'ala. Kita sampai pada bait beliau, wa kanzun la takhafu alaihi lissan khafiful hamli yujadu haitsu kunta. Dalam bait ini beliau masih menjelaskan kepada kita keutamaan ilmu, kelebihan dan fadilah yang ada pada ilmu, dan itu tidak ada pada yang lainnya. Beliau sebutkan di sini, kanzun, ilmu itu perhiasan, harta karun yang tidak ternilai harganya. Tapi la takhafu alaihi lissan, tidak akan pernah kamu mengkhawatirkan pencuri terhadapnya. Karena kalau itu harta karun beneran, artinya secara materi, kamu pegang emas berapa kilo misalnya, uang cash berapa miliar misalnya, orang kan takut, ketar-ketir kalau dipalak, dicuri, dirampok. Ini barang berharga ilmu itu, tapi anehnya kamu gak akan pernah takut pencuri terhadapnya. Khafiful haml. Yang kedua, dia juga ringan sekali. Bukan sesuatu yang berat. Yujadu haitsu kunta. Dia akan ada dimanapun kamu berada. Di sini beliau menjelaskan kepada kita salah satu keutamaan ilmu yang kamu pelajari, ilmu syariat ini, bahwa dia kanzun, harta perhiasan mahal yang berada dalam hatimu. Keberadaannya ada dalam kolbumu. Ya kapanpun orang gak akan bisa masuk ke dalam hatimu. Makanya dikatakan aman. Kamu gak akan khawatir kemalingan, gak akan khawatir dicopet, dijamret, dirampok atau semisalnya. Khafiful haml yujadu haitsu kunta. Dia ringan sekali, akan berada, selalu berada dimanapun kamu berada. Cuman yang jadi pertanyaan, kapan atau ilmu seperti apa yang seperti yang beliau sebutkan ini. Tentunya yang dimaksud ketika ilmu itu dihafalkan, kamu fahami, kamu kuasai, kemudian dihafal, sehingga tertanam dalam sanubari, itu ada dalam kolbu, bukan hanya berada di kitab, buku, atau semisalnya. Sebagai contoh,
Amr ibnu Akhtab radhiyallahu ta'ala anhu ketika membawakan hadis Rasul SAW, hadis yang lumayan panjang sekali, Rasul sampaikan, kata Amr ibnu Akhtab, fa'a'lamuna ahfaduna. Di antara kami para sahabat yang paling tahu adalah yang paling hafal, paling menghafalnya. Nah, itu ada hafalan itu dalam kolbunya. Dia lebih menguasai, lebih menghafalnya, lebih menguasainya, sehingga dengan itu dia yang paling tahu, lebih alim dibanding yang lainnya. Makanya Ar-Rahabi menganjurkan penuntut ilmu. Beliau katakan fahfad fakullu hafidhin imamu. Maka hafalkan ilmu itu. Ya, terutama itu ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi. Kalau kamu mau nambah, kamu tambah hafalan asar-asar riwayat sahabat tabi'in. Karena setiap hafid, setiap orang yang menghafal seperti itu, imam, dia akan jadi imam. Dia jadi rujukan dalam ilmu itu, jadi panutan dalam kebaikan. Itu pula yang dinasehatkan oleh Imam Ibnu Abdul Barr. Wa'lam bi annal ilma bitta'allumi wal hifdzi wal itqani wat tafahumi. Ketahui ilmu itu dengan belajar, proses belajar sedikit demi sedikit, wal hifdzi dengan dihafal, wal itqan ditekuni, mutqin, wat tafahumi dengan berusaha memahami apa yang kamu pelajari. Dengan cara itu para ulama menempuh jalan ilmu. Itu mereka baca, itu yang mereka dengar, mereka tulis, mereka fahami. Ya belajar untuk tujuannya supaya faham dan menguasai betul apa yang dia pelajari. Kemudian itu mereka hafalkan. Mereka hafalkan. Ilmu yang seperti itu yang dimaksud oleh Ilbiri. Khafiful hamal yujadu haitsu kunta. Dia ringan, berada dimanapun kamu berada. Karena kalau dia di kitab kan berat akhirnya. Adanya di kitab berjilid-jilid, harus kamu bawa, kamu pikul ke sana kemari, berat. Tapi kalau itu ada dalam hatimu, kamu gak bawa apa-apa. Kitab gak kamu bawa karena ilmumu ada di sini. Sebagai contoh, terlepas dari beliau seperti apa dan bagaimananya, tapi dalam bab ini luar biasa, yaitu Abu Muhammad Ibnu Hazm, dikenal dengan Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala. Ibnu Hazm ini ma'ruf, banyak yang memusuhi, terutama dari fuqaha madzhab.
Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah, Hanabila. Ya karena beliau sendiri juga Allah yarhamuh. Semoga Allah ampuni, Allah rahmati beliau. Tajam kalimat-kalimatnya kalau membantah madhab-madhab ini. Walhasil sehingga lumayan berat permusuhan yang terjadi antara beliau dengan fuqaha madhab yang ada. Singkat cerita berakhir sampai mereka para fuqaha ini atau madhab ini di satu sisi ada kedekatan dengan penguasa-penguasa di zaman itu. Maka ya mereka keluhkan Ibnu Hazm begini-begini. Sampai kemudian disita semua buku-buku beliau dan bahkan dibakar. Hangus. Bagi mereka mungkin dianggap udah nggak bisa bicara kamu. Sekarang bukumu sudah dibakar semua, dihanguskan semua. Nah, di situ Ibnu Hazm katakan, fa in tahriqul qirtas la tahriqul ladzi tadammanahul qirtas bal huwa fi sadri. Bakar aja, kata beliau. Kalaupun kalian membakar kertas-kertas itu, kan hakikatnya kertas buku. Kalian nggak membakar kecuali kertas, adapun isi kandungan kertas itu sudah ada di sini, ada dalam dadaku. Kalaupun kalian mau bakar ya terserah kalian bakar aja. Yasiru ma'i haitsu istaqallat ragaibi. Dia bersamaku dimanapun aku berkendara, aku jalan, aku turun, aku sampai di mana, dia selalu bersamaku di sini. Wa yanzilu in anzil wa yaskun fi qabri. Di mana aku tinggal ya dia ikut tinggal di situ bersamaku. Bahkan kalaupun aku mati ya ikut masuk ke dalam kubur bersamaku. Ala kulli hal itu Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala, Abu Zur'ah, Imam Abu Zur'ah Ar-Razi pernah menyampaikan kepada Abdullah, putra Imam Ahmad bin Hanbal, kata Abu Zur'ah, abuka yahfad alfi hadis. Kamu tahu enggak, ayahmu yakni Imam Ahmad menghafal 1.000 hadis, 1 juta hadis. 1.000 kali 1.000, 1 juta hadis, dan itu dengan sanadnya. Haddatsana fulan qala Rasulullah. 1 juta. Nah, kita buru-buru, 10 aja sudah mulai kacau. Yang pertama tadi hadis apa ya? Abu Hurairah apa Ibnu Umar ya? Itu 10. Masuk 50, masuk 100, tambah gak karuan. 1 juta. Imam Ahmad itu dengan persaksian Imam Abu Zur'ah rahimahullahu ta'ala. Semacam itu pula seperti tadi, bukan untuk nyanjung atau bukan untuk lebih-lebihkan, tapi contoh saja seperti apa dan bagaimana mereka dulu. Disebutkan tentang Abu Hamid Muhammad ibnu Muhammad, atau yang dikenal dengan Imam Ghazali. Di zamannya ketika dia ini rehlah ke negeri Tarsus atau beberapa wilayah di
bagian sana. Memang antum tahulah zaman dulu dengan keterbatasan dan kesederhanaannya masih banyak para perampok, para ini kafilah-kafilah itu dibegal. Ya berkahnya. Walhasil suatu ketika Ghazali ini dibegal, datangi cegat komplotan perampok. Walhasil dilihat dia bawa kan barang dulu ditaruh di himar keledai kayak obrok begitu kanan kirinya. Kata mereka, apa ini yang dipikul oleh keledai ini? Kata Ghazali, ya buku-bukuku. Kata para perampok ini, kamu hafal semuanya? Enggak, kata Ghazali. Singkat cerita diambil sama mereka, dirampok. Ya Allah lah mungkin dijual atau bagaimana. Walhasil dirampok oleh mereka. Nah itu jadi pelajaran bagi Ghazali. Maka disebutkan setelah itu tidak ada yang dia pelajari dari kitab apapun, tidak ada yang dia baca kecuali dia hafal. Dia hafalkan. Sehingga aman, mau dirampok, mau diambil orang, isinya semua sudah di sini. Asyahid seperti tadi bahwa yang dimaksud ilmu yang ringan dibawa, berada dimanapun kamu berada ya seperti itu, yang dihafal, yang betul-betul itu tertanam dalam kolbu. Bahkan disebutkan dalam tarikh sampai orang awam di zaman dulu itu menjadikan apa ya, kayak semacam taruhan gitu, bukan taruhan judi, bukan. Itu mereka sebutkan seperti Imam Al-Jama'ili, Abdul Ghani Al-Maqdisi. Antum tahu penulis kitab Umdatul Ahkam yang sering dikaji itu. Itu ketika orang awam di zaman itu, bahkan seorang suami bisa kadang mengatakan kepada istrinya, kamu cerai, aku ceraikan kalau sampai Imam Abdul Ghani atau Al-Jama'ili tidak menghafal sekian-sekian hadis. Disebutkan 100.000 hadis. Jadi dibuat seperti apa ya? Ya taruhan atau apa gitu. Kalau Imam Abdul Ghani enggak menghafalkan, tidak menguasai 100.000 hadis, aku ceraikan, jatuh ceraiku, talakmu dariku. Dan dikatakan itu karena mereka pada tahu, para suami, orang awam bahkan, bahwa Al-Jama'ili ini menghafal itu. Bahkan ketika masalah itu diangkat ke hakim, ke mahkamah, kadang orang suami istri ini itu. Kata Hafidz, jangankan suamimu bilang 100.000 hadis, kalaupun dia katakan lebih dari itu nggak akan jatuh talaknya ke anti. Karena Abdul Ghani lebih dari itu yang dia hafal, kok cuma dikatakan 100.000. Misalnya dia katakan 200.000 juga nggak jatuh talaknya ke kamu. Karena beliau menghafal memang semua itu. Artinya ma'ruf sampai di kalangan orang awam pun di zaman itu demikian. Ala kulli hal seperti yang beliau katakan, ilmu itu perhiasan. Tidak akan pernah kamu khawatirkan pencuri, pencopet, perampok terhadapnya. Ringan untuk dibawa, berada, selalu ada dimanapun kamu berada.
ilmumu akan selalu menyertaimu. Lalu beliau katakan, yazidu bikathratil infaqi minhu wa yanqusu in bihi kaffan syadatta. Ilmu pula, masih tentang ilmu, akan bertambah ketika kamu banyak menginfakkannya. Bagaimana menginfakkan ilmu? Ya mengajarkannya. Kamu ajarkan, kamu sampaikan ke yang lain. Semakin banyak kamu infakkan, akan semakin bertambah ilmumu. Tapi dia akan semakin berkurang dan berkurang. Kapan? In kaffan syadatta. Kalau telapak tanganmu itu menggenggamnya. Artinya kamu bakhil, pelit. Tidak memberikan ilmu itu kepada yang lain. Kamu genggam. Tidak kamu ajarkan kepada yang lainnya. Perhatikan ucapan para imam-imam salaf seperti Imam Ahmad dan yang lain. Kunna nasta'inu ala hifdzil hadits bil amali bihi. Kami, ini para ulama salaf, untuk lebih mudah, lebih kuat menghafal hadis itu dengan kami mengamalkannya. Ketika dia diamalkan, ketika dia diajarkan, nggak akan hilang padamu, bertambah. Tambah kuat, tambah tertanam betul kokoh dalam hatimu. Bagaimana tidak, itu selalu kesibukanmu di situ. Itu yang kamu amalkan. Bagaimana kamu lupa? Ya nggak mungkin kamu ngamalkan tiap hari. Ya seperti bacaan misalnya, wirid-wirid, ya, azkar sobah masa, wirid doa pagi, petang. Kalau kamu rutin membacanya, tiap pagi kamu baca, tiap petang kamu baca, tiap hari, ya kamu nggak akan lupa. Bagaimana lupa kamu baca tiap hari kok? Kapan kamu lupa? Ketika kamu nggak ngamalkan. Coba jangan dibaca sebulan, 2 bulan, lalu kamu ditanya, ini salah satu wirid hadis yang dibaca pagi petang yang seperti ini, ada kalimat ininya seperti apa ya? Lupa kamu. Karena enggak kamu biasakan untuk membacanya. Maka pengamalan seperti kata Imam Ahmad membuat kamu enggak lupa terhadap ilmu itu. Pengajaran termasuk pengamalan. Kamu mengajarkan ilmu itu kan kamu amalkan berarti. Kamu sampaikan kepada yang lain yang belum tahu. Kamu ajarkan ke saudara-saudaramu. Makanya kata Sa'id bin Jubair, tabi'in besar, dia katakan, la'an ansyura ilmi ahabbu ilayya min an adhaba bihi ila qabri. Aku sebarkan ilmuku, aku ajarkan kepada yang lain, lebih aku senangi ketimbang ilmuku ini aku bawa ke kuburku. Mati, ya mati juga ilmunya ikut dikubur. Kan sayang. Tapi kalau kamu ajarkan, kamu pun mati, ilmumu enggak mati. Ilmumu hidup. Ilmumu masih istilahnya gentayangan di tengah orang.
Orang tahu ini ilmunya fulan, ini diajarkan oleh fulan, ini tulisan fulan, dipelajari, dikaji. Salah satu buktinya ini. Abu Ishaq Il-Biri berapa ratus tahun lalu sudah meninggal. Lihat ilmunya kita pelajari sampai detik ini. Karya tulis beliau rahimahullah. Orangnya sudah meninggal di dalam kubur ratusan tahun. Tapi ilmunya enggak mati, masih gentayangan di depan kita. Umat masih mempelajarinya, umat masih membacanya. Kan ngalir fadilah. Ngalir itu pahala ke beliau. Hidup ilmunya. Saat itu diajarkan. Yazid bikathratil infak minhu, akan bertambah ilmumu kalau kamu infakkan. Di dalam athar disebutkan man amila bima alima aurathahullah ilma ma lam ya'lam. Orang yang mengamalkan apa yang dia ketahui, akan Allah berikan padanya ilmu yang belum dia ketahui. Selama dia mengamalkannya, yang sudah dia tahu, sudah pernah dia pelajari, akan Allah bukakan untuknya, Allah berikan padanya ilmu-ilmu lain yang belum dia ketahui. Tapi itu akan berkurang ilmu itu kalau kamu menahannya. Kafan syadatta, telapak tanganmu menggenggamnya, menahan. Hilang dan sia-sia itu banyak orang yang tidak mengetahuinya. Ini mengingatkan kepada kita bahwa ilmu itu beda dengan yang lain-lainnya. Dia semakin kamu keluarkan, semakin kamu belanjakan, malah semakin bertambah. Tidak demikian dengan materi dunia. Secara zahir kalau kamu keluarkan kan berkurang. Semula kamu pegang 1 juta misalnya, kamu keluarkan, kamu belanjakan, habis 400.000, ya berkurang, sekarang sisa 600. Begitu yang lainnya. Beda dengan ilmu, dia semakin bertambah. Disebutkan oleh Abu Amr Ibnul Ala, sampai kapan orang itu harus belajar terus menimba ilmu, menuntut ilmu? Kata Abu Amr, madama tahsun bihil haya, selama hidupnya masih baik, kamu masih sehat, masih bisa datang ke majelis ilmu belajar, teruslah belajar, jangan berhenti. Teruslah kamu menuntut ilmu. Bahkan kata Sufyan Ibn Uyainah, orang yang paling butuh terhadap ilmu untuk tidak berhenti belajar ilmu adalah orang yang paling alim. Semakin dia alim, semakin dia luas dan banyak ilmunya, semakin dia orang paling butuh terhadap ilmu. Kenapa? Kata Sufyan, karena kesalahan bagi dia besar, nggak sama dengan yang lain. Kalau yang keliru itu fulan, orang lain, orang umum atau ini, orang mungkin memaklumi, dia orang jahil.
Wajar lah dia orang begini. Tapi kalau yang salah kamu, orang sulit menerima. Katanya alim kok begini, kok dia melakukan ini. Padahal karena kamu nggak tahu, orang nggak mudah untuk mengasih udzur pada dirimu. Nah, karena kesalahan orang alim itu jadi berat, jadi besar, makanya dia orang yang paling butuh untuk terus belajar, nggak berhenti. Dan ilmu memang adalah samudra yang nggak ada pantainya. Sesuatu kalau ada pantainya kan selesai, nyampe berarti. Kamu berlayar misalnya dengan kapal dari mana ke mana, mungkin meraungi lautan, Pasifik, Atlantik. Tapi begitu kamu nyampe ke pantai, dermaga, kamu ngelihat daratan, sampai sudah tujuan, turun. Udah nyampe, udah selesai perjalanan. Mungkin sekian hari, sekian pekan selesai. Tapi permasalahannya kalau kamu terus di lautan, nggak pernah kelihatan itu daratan. Ya kapan kamu akan dikatakan nyampe? Ya nggak akan pernah. Terus saja kamu dalam perjalananmu. Seperti itulah ilmu, nggak ada pantainya, nggak ada dermaganya. Terus kamu harus sabar, belajar dan menuntut ilmu. Makanya kata Abu Ghassan atau Ibnu Abi Ghassan, orang itu dikatakan alim. Kapan? Selama dia terus belajar. Begitu dia merasa cukup, merasa sudah sampai ke pantai, saat itu dia menjadi orang jahil. Saat itu dia menjadi orang jahil. Semakna dengan itu yang dikatakan oleh Ma'mun rahimahullah, kalau orang itu masih menyadari bahwa kejahilan itu jelek baginya, maka belajar itu tetaplah kebaikan baginya. Dia alal khair. Selama menganggap kejahilan itu aib. Misalnya dia nggak paham satu masalah, kan dia jahil dalam masalah itu. Maka dia harus belajar. Dia ditanya suatu nggak tahu jawabannya, Allah alam mana nggak tahu. Kejahilan tentang ilmu tersebut, kalau itu bagi dia aib, jelek, dan dia harus buang itu aib dengan mempelajari ilmunya, maka dia tetap dalam kebaikan. Kapan dia dalam kejelekan? Saat sudah tidak lagi menganggap kejahilan itu bukan aib. Dia nggak tahu, ditanya nggak paham, nggak ngerti masalah ini, hukum. Dan bagi dia itu biasa, bukan suatu aib. Di situ orang mulai hancur. Itu yang membuat dia berhenti dan tidak lagi mau belajar dan menuntut ilmu. Makanya para a'immah dahulu seperti diriwayatkan dari Imam Asma'i rahimahullahu ta'ala, kenapa orang pada lupa, hilang ilmunya, sementara antum kok enggak? Kata Imam Asma'i, karena aku terus belajar sampai sekarang, sementara mereka meninggalkan ilmunya. Begitu dia tinggalkan, ya dia lupa sudah. Enggak terus dia kaji, dia baca ulang lagi, dia murojaah lagi. Bahkan itu kata Ibn Abdul Bar, enggak hanya ilmu agama, hatta ilmu dunia.
beliau contohkan seperti tokoh atau bapak kedokteran dunia, orang kafir, disebutkan Gelenius atau seperti itu namanya, Yunani dulu. Dia bapak kedokteran dinisbatkan padanya karena pinternya. Walhasil ketika dia ditanya, kok bisa kamu di atas rata-rata? Oh, yang lain juga belajar dulunya kok, tapi nggak seperti Anda. Dia katakan kalau aku nggak pernah berhenti belajar. Kalau aku dapat rizki, yang dapat uang gitu, yang aku beli adalah minyak untuk lentera itu, untuk lampu. Malam baca lagi. Mereka dapat uang, mereka ke bar, minum-minuman keras, mabukan. Jika namanya juga nggak dikenang, dia mati berapa ratus tahun orang sudah nggak ingat. Gelenius, padahal juga waktu yang bersamaan di zaman itu namanya masih dikenang sampai sekarang. Karena ilmunya. Antum mungkin sempat ada yang kuliah dulu, ya, sampai selesai. Mungkin waktu kuliah, waktu ujian lulus komlut, masya Allah, A semua nilainya misalnya. Nah, itu kamu tinggalkan kan, lulus kuliah, berjalan sekian tahun, mungkin belasan tahun. Kalau sekarang kamu ditanya masalah ini, mata kuliah yang pernah kamu pelajari dulu, yang nilaimu A waktu itu, sekarang kamu ditanya mungkin kamu nggak bisa jawab. Ya pernah diajarkan dosen saya, tapi gimana lupa. Nah. Kenapa? Karena kamu nggak pernah megang sudah, nggak kamu baca lagi, nggak kamu ikuti, nggak kamu kaji, nggak kamu, ya terlupakan. Sama. Ilmu menuntut dari orangnya untuk terus dikaji dan dipelajari. Syahid, seperti yang Ilbiri katakan, semakin kamu pelajari, kamu baca lagi, kamu murojaah, kamu ajarkan, bertambah ilmumu. Bertambah kuat dalam hatimu, nancep, kuat. Dan itu faedah besar bagi yang mengajarkan ilmu. Dia sendiri semakin kokoh dengan mengajarkan itu. Ilmunya semakin kuat, bertambah. Tapi akan berkurang, hilang dan terlupakan kalau kamu menahan, menggenggamnya, tidak kamu ajarkan kepada yang lain. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.